Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso adalah putra mahkota Kerajaan Pengging, sedangkan Roro Jonggrang adalah putri Kerajaan Baka. Kedua kerajaan ini saling bermusuhan. Suatu hari, Prabu Baka dari Kerajaan Baka menyerang Kerajaan Pengging. Sawah, ladang, dan rumah penduduk dihancurkan. Namun, Kerajaan Pengging memiliki putra mahkota yang sakti, yakni Bandung Bondowoso. Ia berhasil mengalahkan Prabu Baka. Patih Gupala, anak buah Prabu Baka, berhasil lolos. Ia pulang ke Kerajaan Baka dan memberitahu putri Roro Jonggrang bahwa ayahnya telah dikalahkan oleh Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso pergi ke Kerajaan Baka. Ia ingin menghukum Roro Jonggrang atas perbuatan Prabu Baka. Namun, Bandung Bondowoso mengurungkan niatnya setelah ia melihat kecantikan Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso ingin menjadikan Roro Jonggrang sebagai istrinya. Dia mengancam akan menyerang Kerajaan Baka jika Roro Jonggrang menolak lamarannya. Roro Jonggrang tidak mau menikah dengan orang yang telah membunuh ayahnya. Maka ia pun memberi syarat yang berat. Ia bersedia menikah jika Bandung Bondowoso bisa membangun 1000 candi dalam waktu 1 malam. Roro Jonggrang tidak tahu bahwa Bandung Bondowoso sangat sakti. Bandung Bondowoso memerintahkan para jin untuk membangun 1000 candi. Saat tengah malam tiba, 1000 candi itu sudah hampir selesai. Roro Jonggrang kesal karena rencananya gagal. Ia kemudian memerintahkan semua dayang untuk membakar jerami di sisi timur kerajaan dan menumbuk lesung padi. Tak lama kemudian, cahaya api menerangi langit. Langit memerah disertai dengan bunyi lesung. Tak lama kemudian, ayam jago berkokok menandakan fajar telah datang. Semua jin ketakutan. Mereka harus pergi sebelum fajar. Mereka tidak sempat menyelesaikan candi terakhir. Bandung Bondowoso pergi mencari Roro Jonggrang. Ketika ia melewati desa, ia melihat para dayang yang sedang membakar jerami. Ia sadar bahwa Roro Jonggrang telah berbuat curang. Bandung Bondowoso yang marah mengutuk Roro Jonggrang menjadi batu untuk candi yang ke-1000. Saat ini, 1000 candi itu dikenal dengan nama Candi Prambanan. Keraton Ratu Baka di dekat Candi Prambanan merupakan istana Kerajaan Baka. Arca Durga yang menghiasi Candi Prambanan adalah sosok Roro Jonggrang. Candi ini terletak di Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta. Nasihat dari cerita ini adalah, janji harus ditepati. Jika kita berjanji, jangan pernah Lutung Kasarung.
Pada zaman dahulu, di tanah Pasundan, Prabu Tapak Agung menyerahkan tahta kepada anak keduanya, yaitu Purbasari. Keputusan ini membuat Purbararang marah. Sebagai anak tertua, seharusnya tahta itu menjadi miliknya. Purbararang menyusun rencana untuk merebut tahta dari adiknya. Ia membeli ramuan beracun dan mencampurkannya pada minuman Purbasari. Akibatnya, tubuh Purbasari penuh bentol dan berbau tidak enak. Purbasari kemudian diusir dari istana. Patih kerajaan membangun sebuah pondok sederhana untuk Purbasari di dalam hutan. Mulai saat itu, Purbasari hidup sebatang kara. Purbasari berteman dengan hewan-hewan di hutan. Di antara semua temannya, ada seekor kera berbulu hitam yang sangat manis. Kera itu selalu memetik bunga untuk Purbasari. Kera itu dipanggil dengan nama Lutung Kasarung. Pada saat bulan purnama, Lutung Kasarung berdoa kepada dewa agar memberikan obat untuk Purbasari. Doa Lutung Kasarung dikabulkan. Dewa menciptakan sebuah telaga ajaib untuk mengobati Purbasari. Lutung Kasarung meminta Purbasari untuk mandi di telaga ajaib. Semua bentol-bentol di tubuh Purbasari langsung hilang. Lutung Kasarung bersorak gembira. Begitu juga dengan Purbasari. Purbararang semakin iri setelah melihat Purbasari sudah sembuh dan bertambah cantik. Purbararang mengajak Purbasari untuk bertanding. Siapa yang memiliki tunangan gagah dan tampan, dialah yang menang. Purbararang menunjuk Lutung Kasarung sebagai tunangan Purbasari. Purbararang yakin jika ia akan menang. Ia berpikir tidak mungkin seekor kera bisa menang melawan tunangannya yang tampan. Keajaiban selalu ada. Lutung Kasarung berubah menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Semua perbuatan jahat Purbararang akhirnya ketahuan. Purbasari diangkat menjadi ratu kembali. Ia memimpin rakyatnya dengan adil. Ia hidup bahagia bersama Lutung Kasarung dan seluruh sahabatnya. Nasihat dari cerita ini adalah, segala niat dan perbuatan jahat pasti akan mendapat balasannya. Mau memaafkan kesalahan orang lain adalah sifat terpuji. Nah, ayo kita saling Asal-usul Kota Banyuwangi. Pada zaman dahulu, berdirilah kerajaan di kawasan ujung timur Pulau Jawa. Kerajaan tersebut memiliki raja yang adil bijaksana dan seorang putra. Putra raja tersebut bernama Raden Banterang dan dia gemar berburu. Suatu hari saat sedang berburu, Raden Banterang melihat seekor kijang besar.
Raden Banterang mengejar kijang itu hingga jauh ke dalam hutan. Karena kelelahan, Raden Banterang istirahat sejenak di tepi sungai. Saat hendak minum, dia dikejutkan dengan kedatangan gadis cantik. Raden Banterang pun memberanikan diri menanyakan namanya. Oh, Ternyata gadis cantik itu bernama Surati. Dia adalah seorang putri dari kerajaan Klungkung. Dia sedang melarikan diri dari musuh yang menghancurkan kerajaannya. Karena simpati, Raden Banterang pun mengajak putri pulang ke istana. Putri Surati sangat bahagia bisa tinggal di dalam istana. Karena kepribadiannya yang baik, Raden Banterang pun jatuh hati. Tidak lama kemudian, Raden Banterang dan Putri Surati menikah. Seluruh rakyat pun menyambut dengan gembira kabar baik ini. Suatu hari, Putri Surati berjalan sendirian ke pasar. Sesampainya di pasar, dia bertemu dengan seorang laki-laki. Laki-laki tersebut berpakaian compang-camping. Putri Surati bahagia karena laki-laki itu adalah Rupaksa, kakaknya. Rupaksa membujuk Putri Surati untuk membalas dendam kepada Raden Banterang. Raden Banterang ternyata adalah orang yang membunuh ayah mereka. Namun Putri Surati menolak dan Rupaksa sangat marah. Sebelum pergi, Rupaksa memberikan ikat kepala berwarna merah. Ia berpesan agar Putri Surati meletakkan ikat kepala itu di bawah bantal. Sesuai pesan kakaknya, Putri Surati meletakkan ikat kepala itu di bawah bantal. Raden Banterang sedang pergi berburu, sehingga Putri Surati tidak bisa bercerita. Putri Surati pun menunggu kepulangan Raden Banterang untuk menceritakan kakaknya. Di hutan, Raden Banterang bertemu dengan lelaki yang berpakaian compang-camping. Lelaki itu berkata bahwa Putri Surati sedang merencanakan balas dendam. Sebagai bukti, Putri Surati menyimpan ikat kepala berwarna merah di bawah bantal. Ikat kepala itu adalah pemberian dari laki-laki yang disewa Putri Surati untuk membunuhnya. Raden Banterang segera pulang untuk menemui istrinya. Dia tidak percaya dengan lelaki di dalam hutan tadi. Namun, betapa terkejutnya ketika dia menemukan ikat kepala di bawah bantal. Ternyata istrinya memang berniat membunuhnya, seperti cerita lelaki di hutan. Raden Banterang menyeret Putri Surati ke pinggir sungai. Dia berniat menenggelamkan Putri Surati tanpa mendengarkan penjelasannya. Ketika Raden Banterang mengetahui bahwa lelaki di hutan itu adalah kakak Putri Surati, Raden Banterang semakin marah karena mengira mereka berdua bekerja sama. Putri Surati terus memohon, namun tetap tidak dihiraukan. Maka Putri Surati pun mengucapkan sumpah. Kakanda, jika air ini bening dan harum, berarti Adinda tidak bersalah. Tetapi jika tetap keruh dan berbau busuk, berarti Adinda memang bersalah. Bukannya percaya, Raden Banterang justru menghunuskan kerisnya.
Tubuh Putri Surati tercebur dan air sungai tersebut berubah menjadi jernih dan harum. Raden Banterang menatap tubuh Putri Surati. Ternyata istrinya memang tidak bersalah karena bau harum tersebut. Akhirnya sungai tersebut diberi nama Banyuwangi. Banyuwangi artinya air yang harum. Nama Banyuwangi kemudian dijadikan sebuah nama kota, yaitu Kota Banyuwangi. Nasihat dari cerita ini adalah kita tidak boleh berburuk sangka pada orang lain sebelum mengetahui kebenaran dari kabar yang kita terima. Asal-usul Danau Toba. Dahulu kala, di sebuah lembah yang subur di pedalaman Pulau Andalas, hiduplah seorang petani muda bernama Toba. Hampir setiap hari, Toba selalu memancing di sungai yang tak jauh dari rumahnya. Suatu hari, Toba berhasil memancing seekor ikan emas yang sangat besar. Ia memasukkan ikan itu ke dalam wadah dan bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ikan tersebut berubah menjadi seorang wanita cantik. Toba berniat menjadikannya sebagai istri. Wanita itu berkata, "Aku bersedia menjadi istrimu. Akan tetapi, berjanjilah untuk tidak akan memberitahu siapapun tentang asal-usulku." Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Samosir. Sejak kecil, Samosir selalu dimanja, sehingga ia tumbuh menjadi anak pemalas dan selalu berbuat jahil. Siang itu, ibu meminta Samosir mengantarkan nasi untuk ayahnya. Samosir menolak. "Pergilah ke ladang, nak. Ayahmu pasti sudah lapar," kata ibu. Setelah dibujuk, akhirnya Samosir bersedia mengantarkan nasi ke ladang. Di tengah perjalanan, Samosir merasa lapar. Ia membuka bekal milik ayahnya. "Wah, ini adalah lauk kesukaanku," kata Samosir. Ia pun memakan lauk milik ayahnya hingga habis tak tersisa. Toba marah besar saat mengetahui bekalnya telah habis. Ia memukul Samosir dan berkata, "Kau memang anak nakal, anak ikan yang susah diatur." Samosir pulang ke rumah sambil menangis. "Ibu," kata ayah, "aku adalah anak ikan." Ibu terkejut mendengar perkataan Samosir. Suaminya telah ingkar janji. Ibu meminta Samosir untuk pergi ke bukit yang paling tinggi, sedangkan ia sendiri segera berlari ke sungai. Sang ibu melompat ke dalam sungai dan berubah menjadi ikan. Ia berdoa kepada dewa untuk mendatangkan banjir sebagai hukuman untuk suaminya yang telah ingkar janji. Banjir besar datang dan merendam lembah hingga menjadi danau. Kini, danau itu disebut dengan Danau Toba. Sedangkan bukit di tengahnya disebut dengan Bukit Samosir. Nasihat dari cerita ini adalah, janji itu harus ditepati. Jika tidak ditepati, orang lain tidak akan percaya lagi pada kita. Asal-usul burung cendrawasih.
Di desa Fak-Fak, tinggallah seorang ibu bersama anjing kesayangannya. Mereka berdua mendapatkan makanan berupa buah dan kuskus dari hutan. Suatu hari, mereka belum mendapatkan apapun setelah lama berjalan di dalam hutan. Tampaknya musim buah sudah lewat dan mereka terlalu lelah untuk berjalan. Dalam perjalanan pulang, mereka melihat pohon pandan dengan buah lebat. Ibu langsung memetik buah untuk dirinya sendiri dan anjingnya. Mereka berdua makan dengan lahap. Setelah itu, keajaiban terjadi. Perut sang ibu tiba-tiba saja membesar, seperti sedang hamil. Tidak lama kemudian, ibu melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Kueya. Setelah dewasa, Kueya sangat rajin membantu ibunya membuka ladang. Berbekal kapak batu, dia berjuang menebang pohon satu demi satu. Sementara itu, ibu membantu membakar daun-daun kering hingga mengeluarkan asap. Asap itu membumbung ke angkasa, menarik perhatian seorang kakek tua. Kakek menuju di mana asap berasal dan melihat Kueya sedang menebang. Kueya terlihat kelelahan. Kapak batunya sama sekali tidak membantunya. Kakek itu lantas memberi sebuah kapak besi kepada Kueya untuk menebang. Kapak besi pemberian sang kakek begitu tajam dan kuat. Kueya berhasil membuka ladang dalam waktu sekejap. Dia mengajak kakek ke rumah untuk berterima kasih. Kueya bermaksud menjadikan kakek sebagai ayahnya. Sesuatu yang paling diharapkan Kueya pun terkabul. Sang kakek sekarang menjadi ayahnya. Dan kini ia memiliki 3 adik. 2 adik laki-laki yang ribut dan 1 adik perempuan yang manis. Hidupnya terasa begitu bahagia. Hingga suatu hari, ayah dan ibunya pergi ke hutan. Kedua adik laki-laki Kueya mengeroyoknya hingga terluka. Rupanya, kedua adik Kueya merasa iri. Kueya pun hanya diam, tanpa melawan sama sekali. Kueya tidak tahu harus bagaimana menjelaskan lukanya. Dia bersembunyi di gudang belakang rumah dan memintal sayap. Sayap itu begitu indah. Dan Kueya berkata kepada adik perempuannya, Kueya akan memakai sayap itu untuk terbang, pergi dari rumah. Saat kedua orang tuanya pulang, adik perempuan Kueya menyambut, kemudian menceritakan tentang apa yang terjadi pada Kueya. Adiknya juga menceritakan kenakalan kedua kakak lelakinya. Sang ibu begitu sedih mendengarkan cerita itu. Ibu berusaha mencegah kepergian Kueya, tapi terlambat. Kueya telah berubah menjadi burung yang cantik. Dia bertengger di jendela gudang dan berkata kepada ibunya, "Sayap untuk ibu sudah aku siapkan di bawah jerami." Sang ibu juga berubah menjadi burung dan mengikuti kemanapun Kueya pergi. Kueya dan ibunya mengamati kedua adik laki-lakinya. Kedua adiknya saling menyalahkan dan melempar abu tungku. Mereka pun berubah menjadi burung-burung berwarna hitam. Kueya dan ibunya menjelma menjadi burung yang menawan. Burung itu kini dikenal dengan nama burung cendrawasih.
Di hutan tempat mereka tinggal, kini dipenuhi burung-burung hitam. Menurut cerita, burung hitam itu adalah jelmaan adik-adik Kueya. Nasihat dari cerita ini adalah, sesama saudara, kita tidak boleh saling menyakiti. Sayangilah keluarga dan saudara agar kita bahagia. Kisah Malin Kundang. Kisah ini terjadi pada zaman dahulu di pesisir pantai Sumatera Barat. Dikisahkan, ada sebuah keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Untuk mengubah nasib, sang ayah pergi merantau, meninggalkan istri dan anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Hingga bertahun-tahun lamanya, sang ayah tak pernah pulang. Oke. Meskipun sedikit nakal, Malin termasuk anak yang cerdas. Setelah Malin dewasa, dia merasa kasihan kepada ibunya yang kerja membanting tulang sendirian. Malin pun memutuskan untuk pergi merantau agar bisa menjadi orang kaya. Melihat tekad Malin yang kuat, sang ibu tidak tega untuk melarang. Dengan berat hati, sang ibu mengantar kepergian Malin. Setelah Malin pergi, tinggallah sang ibu seorang diri di gubuknya yang reot. Setiap hari, ia memandang ke laut sembari memikirkan nasib si Malin. Malin telah begitu lama meninggalkannya, namun tak pernah sekalipun memberi kabar. Setiap hari, sang ibu berdoa agar Malin Kundang bisa pulang dengan keadaan yang sehat. Suatu hari, sang ibu bertemu dengan nahkoda kapal yang dulu ditumpangi Malin. Nahkoda itu bercerita bahwa Malin sekarang telah menjadi saudagar kaya, memiliki banyak kapal dagang, dan telah menikah dengan seorang putri bangsawan. Kabar itu membuat hati sang ibu menjadi bahagia dan ingin segera berjumpa dengan anaknya. Setelah lama menikah, Malin dan istrinya melakukan pelayaran ke kampung halaman. Mereka menggunakan kapal yang sangat besar serta awak kapal yang begitu banyak. Sesampainya di dermaga, Malin disambut oleh penduduk desa. Sang ibu menanti dengan wajah penuh kebahagiaan. Setelah kapal berlabuh, Malin dan istrinya segera turun ke pantai. Tiba-tiba saja, Malin dipeluk oleh seorang wanita tua berpakaian compang-camping. Betapa terkejutnya dan kotor. Malin merasa malu memiliki ibu seperti itu. Malin tidak ingin istrinya tahu bahwa wanita tua itu adalah ibunya. Sekuat tenaga, Malin mendorong sang ibu hingga jatuh dan mencaci makinya. Malin berkata bahwa ia tidak memiliki ibu yang tua dan kotor seperti itu. Kemudian Malin memberi perintah kepada awak kapalnya untuk berlayar kembali. Setelah Malin, sang ibu hanya bisa menatap kapal anaknya yang semakin jauh berlayar. Dengan air mata berlinang, sang ibu berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, apabila dia bukan anakku, aku akan memaafkan perbuatannya. Tetapi apabila dia memang benar anakku, aku mohon keadilanmu. Doa sang ibu dikabulkan. Badai yang begitu dahsyat datang menghadang. Kapal Malin hancur berkeping-keping
karena menghantam batu karang. Istri dan semua awak kapalnya tak tertolong. Malin terdampar di daratan dan berubah menjadi batu. Itu adalah hukuman yang harus diterimanya karena durhaka kepada ibu. Nasihat dari cerita ini adalah, sebagai seorang anak, kita tidak boleh berlaku kasar kepada ibu. Karena ibu telah melahirkan dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang.